harga BBM, di mana PT Pertamina mulai hari ini akan menaikkan harga seluruh jenis bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax, Series, Pertalite, dan juga Dexlite. Ya, kenaikan harga sebesar Rp300 dari harga sebelumnya. Harga minyak mentah dunia yang mulai menunjukkan tren penguatan pasca OPEC dan memangkas produksi minyak dunia menjadi salah satu penyebab Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi. Ya, mulai hari ini 5 Januari 2017, harga jual untuk jenis BBM Pertamax menjadi Rp8.050 per liter dari sebelumnya Rp7.750 per liter. Kemudian harga jenis Pertalite naik menjadi Rp7.350 per liter, sementara harga untuk Pertamina Dex di Provinsi Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat ini menjadi Rp8.400 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex untuk daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi Rp8.500 per liternya. Beragam komentar warga menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini, yaitu 5 Januari 2017. Betul sekali, beragam Sumi, karena sebagian dari masyarakat ini khawatir kenaikan harga BBM berdampak domino terhadap kenaikan barang dan juga jasa. Ya, masyarakat merasa terbebani ya, beratan. Karena dengan kondisi ekonomi pada sekarang ini ya kan, harapannya belum tepat. Untuk mereka sih nggak tergantung, semuanya sesuaikan gitu, ini upah gitu kan, upah buruh, upah karyawan. Saya kan orang swasta kan, gitu kan, sangat berpengaruh dengan harga karet, sawit, dan pertanian. Dapat nggak bisa naik dulu kan? Kan? Iya, kalau nggak bisa ya sama lagi. Sangat keberatan karena bensin kan jarang masuk, jadi kalau bisa itu pemerintah jangan dinaikin terus lah, biar sama-sama enak kan, kita juga lancar itu. Bensinnya kadang macet kan sekarang kita. Dan rencana pemerintah untuk memberlakukan BBM 1 harga di Januari 2017 ini sudah memasuki tahap persiapannya. Ya, Pertamina menyatakan bahwa penetapan 1 harga seluruh Indonesia ini baru akan bisa direalisasikan pada tahun 2020 mendatang. Di tahun 2017, Pertamina sudah melakukan pemetaan perencanaan BBM 1 harga. Untuk menjalankan rencana tersebut, Pertamina harus membentuk lembaga penyalur di setiap daerah. Rencananya, Pertamina di tahun 2017 membangun 22 lembaga penyalur. Dilanjutkan di tahun 2018 sekitar 45 dan 2019 sekitar 29 penyalur. Lembaga penyalur tersebut akan rampung di tahun 2020 dengan total 180 lembaga penyalur di seluruh Indonesia. Harapan kami begitu 108 lembaga penyalur ini selesai pada tahun 2020, kita akan mulai secara bertahap bisa kemudian menyeragamkan harga menjadi BBM 1 harga. Nah, jadi inilah yang kemudian direncanakan Pertamina, dan tentunya kami kan tidak bisa jalan sendirian ya. Jadi kami tentunya juga memerlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Karena nanti pemerintah daerah yang juga bisa membantu kami gitu untuk kemudian menentukan alokasinya, kemudian juga menentukan lokasi-lokasinya, termasuk dengan mitra-mitra siapa kemudian Pertamina bisa bermitra dengan pengusaha ataupun warga lokal yang ada di daerah-daerah tersebut. Sebelumnya, harga BBM di beberapa wilayah Papua dijual di atas ketentuan pemerintah dengan harga mencapai Rp70.000 hingga Rp100.000 per liter. Salah satu ketidaksamaan harga BBM tersebut disebabkan karena sulitnya pendistribusian BBM ke wilayah tersebut, sehingga pasokan BBM menjadi langka. Selain di Papua dan Papua Barat, kawasan yang menjadi sasaran BBM bersubsidi 1 harga adalah kawasan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Rencana kebijakan penerapan BBM bersubsidi 1 harga ini dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2016 lalu sesuai dengan peraturan Menteri SDM yang mengatur tentang percepatan pemberlakuan 1 harga nasional. Tujuan diterapkannya kebijakan tersebut agar semua masyarakat di Indonesia yang sebelumnya membeli harga mahal bisa merasakan harga yang lebih murah. Tim Liputan Metro TV.
Ya, jadi itulah penjelasan dari Pertamina ya terkait dengan kebijakan dari pemerintah yang ingin menerapkan BBM satu harga ya. Jadi ternyata baru bisa direalisasikan dulu tahun 2020. Jadi yang menjadi fokus sekarang memasuki tahap persiapan begitu. Nanti kita akan lihat karena kita masih beruntung ya di Pulau Jawa dan Bali ini harga BBM masih bisa normal begitu. Kita akan lihat nanti di Papua seperti apa. Marvin, seperti apa harga BBM di Papua? Iya, pertanyaan selanjutnya yang juga menjadi satu permasalahan adalah apakah sudah merata begitu pembagiannya di daerah lain. Kita akan coba langsung pantau di Papua, di Jayapura. Sudah ada rekan kontributor Metro TV dengan Ricardo Hutahayan di Jayapura. Ricardo, pertanyaan juga bersama dari kami. Bagaimana persebaran tentunya juga kebijakan BBM satu harga di Papua? Apakah sudah tersebar dengan baik atau masih ada beberapa kota yang masih belum merata? Ya, Martin, sejak Jokowi Widodo meluncurkan program BBM satu harga di Papua pada Oktober 2016 lalu, ternyata program ini tidak terlaksana dengan baik karena masih banyak di beberapa harga BBM tidak sesuai dengan harga yang ada di kota lain, khususnya di Jayapura. Kalau di kota Jayapura sendiri harga BBM sama dengan di luar Papua karena jangkauan di kota Jayapura begitu baik. Namun di beberapa daerah di Papua, khususnya di daerah pegunungan, seperti daerah Jawijaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Induga, Mambramo, dan daerah lainnya, harga BBM tidak sesuai dengan Jayapura. Meskipun Pertamina pemerintah melalui Pertamina telah membuat APMS di setiap daerah, namun APMS ini tidak berfungsi dengan baik karena penyalurannya tidak sempurna. Sehingga kita masih mendapati beberapa di daerah harga BBM tidak sesuai dengan yang ditentukan. Untuk itu, untuk memperlancar kebijakan dari Jokowi, Polda Papua sendiri telah membentuk Satgas BBM satu harga di seluruh Papua yang diluncurkan pada bulan September lalu dengan beranggotakan 50 orang. Dari sejak dibentuknya Satgas BBM ini, Polda Papua melalui Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Sirpau telah menemukan kejanggalan-kejanggalan di lapangan, di mana kejanggalan-kejanggalan ini banyaknya oknum-oknum bermain dalam pemilikan BBM ini. Berikut penyampaian dari Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Sirpau terkait Satgas BBM satu harga di Papua. Adanya masalah, jadi nomor satu itu semua di luar Pertamina, nomor satu ini jawab. Dan juga dia sampai kita memiliki 490 perbedaan. Tetapi dan kemudian menjadi soal adalah yang diteruskan ke masyarakat. Nampaknya ini ada sebuah upaya dalam mereka yang mengolah kemudian bisa kesalahan yang sudah dibicarakan dari maksud. Demikian Martin Hutahayan dari Jayapura, Papua. Artinya saat ini masih ada beberapa daerah yang masih belum juga merata untuk pembagian ataupun juga memberikan satu harga BBM di Papua. Kita kembalikan dulu ke Sumi dan Iqbal, ada informasi lain apa?